Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama atas nama Muhammad Faruk NIM 11822038 ingin memaparkan dari makalah kami yang berjudul Cyber Law dan Implikasinya, Model Perjanjian dalam Pasar Modal serta Peranan dan Tanggungjawab Notaris. Pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal. Aktivitas pasar modal yang merupakan salah satu potensi perekonomian nasional memiliki peranan yang penting dalam menumbuh kembangkan perekonomian nasional. Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan, efek perusahaan publik yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Investor yang melakukan investasi di pasar modal tentu mengharapkan keuntungan. Keuntungan yang diharapkan investor dapat berupa capital gain atau dividen. Di dalam pasar modal tentunya ada perjanjian di antara para pihak yang terlibat. Namun, walaupun sudah terikat dengan perjanjian, tidak menutup kemungkinan di antara pihak yang terikat janji dan menyebabkan terjadi penyimpangan hukum yang ada dalam pasar modal serta terjadi uang prestasi. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka diperlukan jasa profesi seorang notaris yang handal dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana mestinya. Maka berdasarkan penggambaran latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap cyber law atau pengatasan hukum dan implikasinya, bentuk-bentuk perjanjian, serta tugas dan peranan notaris di dalam pasar modal, yaitu dalam makalah kami timbullah permasalahan. Yang pertama itu bagaimana bentuk cyber law dan implikasinya dalam bentuk pasar modal. Bagaimana model perjanjian dalam hukum pasar modal. Yang ketiga yaitu apa saja peranan tugas notaris. Jadi selanjutnya saya akan masuk ke tahap pembahasan, yaitu poin A, cyber law dan implikasinya dalam hukum pasar modal. Definisi cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang per orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dan dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Menurut Jonathan, membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa hal, yaitu yang pertama hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, fitnah, hacking, hures, dan lain-lain. Penyimpangan cyber law dalam hukum pasar modal, yaitu menurut Saptijo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum, yaitu pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan. Untuk menunjukkan keberhasilan penegakan hukum dalam pasar modal diperlukan kontribusi atau hubungan dengan penegak hukum lainnya. Para ahli banyak yang ikut serta mengutarakan pendapat mengenai penegakan hukum tersebut. Salah satunya yaitu Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana atas 3 macam, yaitu total enforcement, maksudnya ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Yang poin B, full enforcement, maksudnya total enforcement
setelah dikurangin area of no achievement di mana penegak hukum dapat menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi menurut Goldstein, hal ini pun sulit untuk dicapai. Sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat, dana sebagaimana yang dapat menyebabkan dilakukan dikresi. Actual enforcement ini baru didapat berjalan apabila sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar. Bapepam adalah lembaga regulator pengawasan pasar modal, dipimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris dan 7 orang kepala biro. Bila terjadi pelanggaran perundang-undangan pasar modal atau ketentuan di pasar modal lainnya, maka Bapepam sebagai penyidik atau melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Hingga bila memang telah terbukti akan menetapkan sanksi kepada pelaku tersebut, penetapan sanksi akan diberikan atau diputuskan oleh ketua Bapepam setelah mendapat masukan dari bagian pemeriksaan dan penyidikan Bapepam. Bila mereka yang dikenai sanksi dapat menerima putusan tersebut, maka pihak yang terkena sanksi akan melaksanakan semua yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Permasalahan akan berlanjut bila sanksi telah ditetapkan tersebut tidak dapat diterima atau tidak dilaksanakan. Misalnya, denda yang telah ditetapkan oleh Bapepam tidak dipenuhi oleh pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran, maka akan dilanjutkan dengan tahap penuntutan. Dengan menyerahkan kasus tersebut, maka pihak kejaksaan sebagai lembaga atau berwenang melakukan penuntutan. Yang tiga itu penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal meletakkan kebijakan kriminal melalui hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pasar modal sebagaimana yang terdapat dalam beberapa pasal. Yang pertama itu pasal 103. Pelanggaran pasar modal di sini adalah pelanggaran terhadap pasal 32, yaitu seseorang yang melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin efek, wakil perantara pedagang efek atau wakil manajer investasi tanpa mendapatkan izin Bapepam. Yang B, ancaman bagi pelaku adalah maksimum pidana selama 1 tahun, kurungan dan denda 1 miliar rupiah. Untuk pasal 105 yaitu pelanggaran pasar modal, yang dimaksud di sini adalah pelanggaran pasal 42 yang dilakukan oleh manajer investasi atau terafiliasinya. Menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi manajer investasi itu untuk membeli atau menjual efek reksadana. Yang poin B yaitu ancaman pidana berupa pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Yang kedua pasal 109 yang dilanggar di sini adalah perbuatan tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan pasal 100 yang berkaitan dengan kewenangan Bapepam dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga atau terlibat dalam pelanggaran undang-undang pasar modal. Menurut tradisi membicarakan etika bisnis, terbatas pada topik tertentu seperti iklan yang menyesatkan, etikat baik dalam negosiasi kontrak, larangan penyuapan. Dewasa ini, masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab moral dari bisnis berkembang dari keputusan pemasaran seperti melanggar etika, menjual produk yang berbahaya, masalah pemberian upah yang adil, tempat kerja yang melindungi kesehatan dan keselamatan buruh, etika dalam manajer dan akuisasi, sampai kepada kerusakan lingkungan. Pendeknya, semua keputusan bisnis khususnya menimbulkan ketidakpastian dan banyak konsekuensi yang berkepanjangan.
yang mempengaruhi banyak individu, organisasi lain dan bahkan kegiatan pemerintah. Dapat menghadirkan masalah etika yang serius, dapat mengandung nilai-nilai moral masa datang ini perlu memberikan prioritas pada undang-undang yang berkaitan dengan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi untuk mencapai efisiensi. Memenuhi fungsi hukum sebagai fasilitas bisnis, optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan memerlukan pembaruan undang-undang penanaman pasar modal, undang-undang pasaran terbatas, undang-undang pasar modal. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat mengamalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah prioritas yang berlebihan. Sekian dari terima kasih dari pengertian pertama, akan dilanjutkan oleh pengertian kedua, yaitu Saudara Bella Melandri. Dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Bella Deva Melandri selaku pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama mengenai model perjanjian yang ada di dalam hukum pasar modal serta peranan dan tanggung jawab notaris di dalam hukum pasar modal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk pada pembahasan pertama mengenai model perjanjian di dalam hukum pasar modal. Ada dua model. Yang pertama yaitu perjanjian penjaminan emisi efek. Maksudnya, perjanjian ataupun hubungan yang terjadi di antara pihak penjamin emisi dengan emiten guna melaksanakan penjualan dan pendistribusian efek oleh emiten yang dipimpin perusahaan sebagai penjamin serta melakukan koordinasi dalam penawaran umum. Maka dapat disimpulkan saat proses penawaran umum ini, penjamin emisi efek akan melakukan penawaran atas efek yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemodal dengan ataupun tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang belum laku terjual, tergantung dari apa yang telah disepakati dan sifat dari perjanjian yang telah ditandatangani. Namun, tidak selamanya apa yang telah diperjanjikan di antara para pihak tersebut dapat berjalan dengan lancar, karena disebabkan oleh salah satu dari para pihak yang terlibat melakukan wan prestasi. Menurut Subjektif, bentuk dari wan prestasi ada 4. Yang pertama, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya tadi. Yang kedua, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan. Yang ketiga, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Yang keempat, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Yang kedua yaitu bentuk dari perjanjian di dalam pasar modal dapat berbentuk reksadana. Reksadana di sini dapat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu berbentuk perseroan terbatas dan kontrak investasi kolektif. Yang pertama akan dibahas mengenai reksadana yang berbentuk perseroan. Ada beberapa karakteristik yang menyamakan reksadana berbentuk PT dengan perusahaan lainnya. Antara lain, yang pertama, memiliki karyawan. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap para pemegang saham. Yang ketiga, memiliki kewajiban perseroan yang sesuai dengan ketentuan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan. Yang keempat, memiliki biaya. Yang kelima, mempunyai kekayaan. Yang keenam, adanya struktur kepengurusan. Yang ketujuh, dapat berbentuk badan hukum.
Selanjutnya mengenai bentuk reksadana kontrak investasi kotektif. Di dalam pasal 18 ayat 1 huruf B UU PM memberikan pengertian terhadap kontrak investasi kotektif, yaitu kontrak yang terjadi di antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, di mana manajer investasi diberikan kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kotektif dan bank kustodian diberikan kewenangan melakukan penitipan kolektif. Selanjutnya, ciri-ciri dari reksadana yang berbentuk kontrak investasi kotektif ini antara lain bentuknya hukum. Yang kedua, pengelolaan reksadana dapat dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Yang terakhir, penyimpanan kekayaan investasi kotektif dapat dilaksanakan oleh bank kustodian, tentunya berdasarkan kontrak. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai peranan dan tanggung jawab notaris di dalam hukum pasar modal. Yang pertama, peranan notaris di dalam hukum pasar modal sangat diperlukan, terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang biasa disingkat dengan ADART. Pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, serta kontrak-kontrak penting seperti kontrak investasi kolektif, kontrak penjaminan emisi, ataupun akta penting seperti akta pembubaran dan likuiditas reksadana. Selanjutnya, tanggung jawab dalam pasar modal. Mengenai tanggung jawab notaris di dalam pasar modal, terdapat dalam UUJN yang memberikan kewajiban untuk memasukkan apa yang termuat di dalam akta secara bersungguh-sungguh dan dimengerti oleh semua pihak. Maka notaris seharusnya membacakan dan menerangkan isi dari akta serta menjelaskan tentang konsekuensinya kepada para pihak. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 12 memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Kurang dan lebihnya kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.